Shalom jemaat Tuhan, kembali bersama kami GKI Sola Gracia Ministry pada hari ke-6 dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk dapat menerima taburan firman Tuhan, sehingga firman yang kita dengar itu dapat menjadi berkat dan merema dalam hidup setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita memulai lagu ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan
ujian ini Tuhan, kami mau tetap dan terus mengikut Engkau. Apapun yang terjadi Bapa, kami percaya saat kami bersama dengan Engkau, kami dapat melalui setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu itu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga apapun yang akan kami dengar, firman-Mu itu akan menguatkan hati dan iman setiap kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita harus tetap percaya bahwa Roh Kudus dan Tuhan selalu hadir dalam diri setiap kita masing-masing. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 13. Saya akan ambil tema di sini adalah dipimpin Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Saat Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 13 tadi, saat itu Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya setelah perjamuan kudus, perjamuan terakhir mereka membasuh. Dan waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menjanjikan Roh Kudus yang akan tercurah bagi setiap mereka yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan seorang pribadi, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin setiap orang-orang percaya. Kenapa setiap kita perlu dipimpin? Karena umumnya manusia, sikap manusia itu akan terpengaruh dengan keadaannya. Kalau kita lihat salah satu contoh murid Yesus, yaitu Petrus. Sebelum Yesus ditangkap, Petrus bisa dikatakan salah satu murid Yesus yang berapi-api. Dia berkata, Tuhan, kemanapun kau pergi aku akan mengikut. Dan seperti kita tahu, saat Yesus akan ditangkap, dia berani melawan pengawal-pengawal yang akan menangkap Yesus. Dia menghunus telinga salah satu prajurit yang ada di sana. Petrus merupakan salah satu contoh orang yang semangat karena masih ada Yesus waktu itu. Jadi dia masih mempunyai seorang panutan, orang yang memimpin dia. Tapi setelah Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Saat dia ditanya oleh orang yang bertemu dengan dia, bukankah ini adalah salah satu orang yang bersama-sama dengan Yesus? Dia menyangkal, aku tidak mengenal dia. Dia bahkan lari. Sampai 3 kali dia menyangkal. Jadi yang terjadi sangatlah kontradiktif. Tadinya dia berapi-api, bersemangat. Dan saat Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Ngelokro, bahasa Jermannya. Jadi dia tidak punya semangat, bahkan dia cenderung untuk lari. Aku gak kenal. Tapi coba, saat kita baca di Kisah Para Rasul, saat Roh Kudus itu tercurah, saat Petrus mau menerima Roh Kudus itu masuk ke dalam dirinya, apa yang terjadi? Dia berani memberitakan firman, berani memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mengenal firman. Petrus berkhotbah, banyak orang yang bertobat. Saat dia berdoa, mukjizat juga dinyatakan. Kalau kita lihat sebelum
ada Roh Kudus dalam hidupnya, Petrus tidak berani menghadapi kenyataan. Situasi yang ada, tekanan yang ada, itu membuat dia ketakutan, membuat dia tidak berani menghadapinya. Tapi saat Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu masuk, dan Petrus mengizinkannya masuk dalam hidupnya, mengontrol hidupnya. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup Petrus, pelayanan Petrus, doa, firman, semuanya berkuasa. Karena apa? Karena Tuhan benar-benar menyatakan anugerahnya, menyatakan Roh Kudusnya hadir dalam hidup setiap orang-orang yang percaya. Tapi bagi sebagian orang, dipimpin itu nggak enak. Iya, dipimpin tuh nggak enak. Kenapa? Saat kita dipimpin oleh seseorang, kita diarahkan oleh seseorang, kita seolah-olah harus mentaati, harus menuruti apa yang menjadi perintah dari pemimpin kita. Saat kita disuruh ke kanan, ya kita harus ke kanan. Saat kita harus maju, ya mau nggak mau harus maju. Saya teringat pertama kali saya masuk ke Lawang Sewu. Di sana saya sebelumnya nggak tahu kalau ternyata ada tour guide yang membawa setiap turis yang masuk. Jadi waktu itu kami menyisiri sudut demi sudut dari lantai 1, lantai 2 sampai ke lotengnya juga. Dan yang paling menarik yang ada di bawah. Jadi waktu itu kami masih diizinkan untuk masuk ke penjara bawah tanah, di mana di sana ada saluran air, tidak ada lampu, gelap dan pengap. Saat kami masuk, kami pun cuma berapa orang? 4 orang mungkin, 2 atau 4 saya lupa. Kami masuk ke saluran itu dan diarahkan, nanti kita belok ke sana, kita masuk ke sana, kita maju. Dan sebentar aja sih, itu kami sudah keluar. Sama seperti Roh Kudus, tour guide itu membawa kita untuk dapat menyisiri, untuk dapat memberitahu, oh tempat ini mempunyai nilai historis seperti ini, dan membawa kami keluar dari saluran bawah yang ada di bawah Lawang Sewu. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membawa kita, yang membimbing kita, yang akan menuntun kita untuk dapat menghadapi setiap pergumulan hidup kita masing-masing. Lalu Roh Kudus mau memimpin kita kepada apa? Kepada satu, yaitu kebenaran. Kalau melihat dari bahasa aslinya, di Yohanes 16 tadi, Yohanes 16 ayat 13, kebenaran di situ diambil dari bahasa asli aletheia. Aletheia itu apa? Kalau kita lihat di pasal yang lain, saya menemukan kata kebenaran aletheia ini di Yohanes 14 ayat 6, di mana ayat itu merupakan ayat yang familiar buat kita. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa mau datang kepada Bapa, ya harus melalui aku. Di sini satu poin yang saya dapat di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan memposisikan dirinya sebagai kebenaran itu sendiri. Artinya apa? Roh Kudus itu yang akan membimbing kita, membawa kita mengenal lebih dekat siapa sosok Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin serupa, dan semakin hari karya Tuhan itu semakin bisa dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Kita akan dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenal siapa pribadi Yesus lebih lagi. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Di situ dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa syarat supaya Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kita? Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi bukan hanya di mulut saja, tapi kita harus betul-betul dan benar-benar mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Kamu akan menuruti segala perintahku. Saat kita melakukan firman Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan itu akan merema dalam hidup kita, dalam diri kita, yang suatu waktu akan keluar mengingatkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Satu kesaksian di mana saat saya lulus kuliah, di situ ada guncangan, ada pertentangan dalam diri saya. Saya merasa, wah, habis selesai kuliah mau pelayanan di mana nih? Cuma waktu itu saya masih berpikir belum mantep mau pelayanan. Akhirnya saya putuskan untuk cari kerja. Dan betul, tidak harus menunggu waktu yang lama, saya dapat pekerjaan. Saya waktu itu berpikir, wah, jalan Tuhan nih. Berarti memang nih, setelah kuliah langsung kerja. Saya pegang satu toko di Magelang. Saya sebagai kepala toko di sana, dan saya punya 2 karyawan. Dan toko itu mempunyai pusat di Yogyakarta. 1 bulan berjalan seperti biasa, tidak ada yang istimewa. 2 bulan berjalan, mulai ada rasa yang tidak enak dalam diri saya. Kamu sudah diperlengkapi oleh Tuhan, kamu sudah dibekali oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, untuk mengabarkan Injil. Terus apa yang kamu lakukan saat ini? Bekerja, Tuhan. Saya kan bisa melayani dengan persembahan saya kan bisa melayani dengan perpuluhan saya. Tapi Tuhan berkata, enggak, kamu harus melayani aku sepenuh waktu. Saya masih tetap berangkat ke gereja setiap minggu, karena saya dapat libur hari Minggu. Dan di saat saya berangkat ke gereja, saya melihat ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, ada pemain musik, ada usher, ada kolek dan lain sebagainya. Di situ Tuhan semakin kuat berkata, Roh Kudus semakin kuat berkata, kamu harus pelayanan penuh waktu, bukan setengah-setengah. Saya masih mengalami pergumulan di situ. Tapi aku kan udah kerja, Tuhan, nggak mungkin habis masuk keluar. Dan saya bergumul di bulan ketiga. Dari bulan kedua sampai bulan ketiga saya bergumul berdoa, Tuhan, kalau memang jalanmu, kalau memang Engkau menghendaki aku melayanimu sepenuh waktu, Engkau yang akan bukakan jalan. Dan benar, waktu itu ada satu teman yang pelayanan di Semarang. Karena 1-2 hal, dia harus kembali ke Solo untuk membantu orang tuanya pelayanan. Dan saya ditawari, kamu mau gantiin aku nggak pelayanan di tempat ini? Pelayanan di mana kita akan mengabarkan Injil kepada setiap orang yang ada di sekitar gereja. Waktu itu langsung, ini jawabannya. Dan saya langsung bilang, iya. Karena memang pergumulan itu sangat kuat dalam hati saya. Dan puji Tuhan, hampir 7 tahun ini saya ada di pelayanan di Semarang. Dan Tuhan memberkati di mana saya berada. Saya bisa melayani di gereja yang lain. Saya bisa membagikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan saya berjuang sendiri. Saat saya datang ke Semarang, saya nggak punya apa-apa. Saya belum punya tempat tinggal. Dan puji Tuhan, saat ini Tuhan sudah mengaruniakan banyak.
Saya bersyukur Tuhan sudah membawa saya ke tempat ini untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan. Saat saya diubahkan, saya yakin Anda juga akan diubahkan. Mari kita undang Roh Kudus hadir dalam hidup setiap kita, memimpin setiap kita. Karena kita tidak bisa menghadapi semua pergumulan hidup kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, di mana kami diajar untuk dapat terus memanggil Engkau masuk dalam hidup dan diri setiap kami Bapa. Kami manusia yang lemah Tuhan, yang mudah tergoncangkan karena situasi dan keadaan yang ada di sekitar kami Tuhan. Tapi kami mau Engkau Roh Kudus yang membawa dan memimpin setiap hidup kami. Kami mau hidup kami berdampak, kami mau hidup kami diubahkan, dan kami mau mengenal kebenaran itu lebih lagi Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membuka hati kami seluas-luasnya. Pakai hidup kami, pakai hati kami untuk dapat melayani-Mu, untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman, supaya kebenaran firman itu tidak hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam hidup setiap kami Bapa. Roh Kudus, biar Engkau yang terus mengurapi setiap kami dan membawa hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Demi di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.